Oke sahabat tani dimanapun berada, ketemu lagi dengan Gadget Channel. Sahabat tani dimanapun berada, di video kali ini saya akan membagikan tips cara kita menentukan bibit untuk kita beli. Nah ini seringkali saya lihat di postingan teman-teman kita di grup VB Kemukus, banyak sekali di sini teman-teman kita yang tidak tepat atau bahasa besarnya itu kita tertipu dengan bibit yang kita beli. Nanti akan saya tunjukkan sahabat, mudah-mudahan ini membantu teman-teman semuanya untuk tidak salah memilih bibit atau menentukan bibit yang mau kita beli. Tentunya dengan tips-tips ini harapannya teman-teman lebih berhati-hati lagi, karena tanaman kemukus ini semakin kesini semakin diminati oleh petani yang tadinya tanam tanaman apa diganti dengan tanaman kemukus, akan tetapi memang ya ada satu dua yang mungkin agak nakal lah. Di sini akan saya bagikan tips cara kita memilih bibit. Nanti teman-teman ikuti terus video ini dan mudah-mudahan bisa membantu. Nah, untuk bibit sendiri itu ada 3 jenis bibit yang diambil dari batang utama yang buat indukan bibit. Ini diantaranya ada solor cacing, solor panjat, juga ada solor gantung. Tapi antara solor panjat dan solor gantung itu ya sama saja, karena solor gantung itu kan dari batang utama yang bergelantungan ke bawah. Nanti juga kalau bergelantungannya itu sampai panjang, nanti akan sampai ke tanah juga. Cuman sudah menjadi solor panjat, dan itu sama saja dengan solor panjat seperti ini. Kita anggap berarti 2 jenis, yaitu solor cacing dan solor panjat. Untuk solor cacing ini untuk pembuahannya sedikit lama, sedikit banget perbedaannya dengan yang solor panjat. Cuman kalau yang solor panjat ini kalau kita mengambil batangnya itu sudah agak tua, atau kita mengambil pucuk dari batang utama yang sudah berbuah, ini sambil tumbuh, sambil keluar ranting dan berbunga. Kalau kita bisa digambarkan di waktu bulan itu 3 bulan atau berapa, atau 4 bulan tumbuh ya sambil keluar bunga. Intinya kalau ranting ini nanti keluar tunas, dia akan diikuti bunga. Cuman nanti di akhirnya di 4 tahun ke depan untuk solor cacing ini, walaupun agak lama sedikit, nanti akan menang di produksinya, atau nanti di perkembangannya pun akan lebih cepat yang ini. Walaupun agak lama ya, selisih bulan, enggak selisih sampai tahun, itu enggak. Kalau sesuai dengan pengalaman saya, kalau ini cenderung cepat, sambil tumbuh, sambil keluar bunga. Nah, kecuali nanti ini membentuk kerimbunan tidak terlalu tinggi, maka ini kan kalah. Maka ini produksinya menunggu ini tua lagi, karena kan karakternya kalau solor panjat, kalau yang kita ambil dari entres yang sedang tidak terlalu tua, maka di saat ini keluar tunas dia akan keluar bunga. Tapi kalau ini sudah tinggi dan subur, maka dia akan muda lagi
sehingga nanti buahnya pun akan menunggu ini keluar ranting dan siap masa produksinya. Cuman kalau dibandingkan dengan ini ya cepat ini, cuman ya selisihnya bulan nggak sampai tahun, nggak sampai lama banget selisihnya kalau di pengalaman saya. Cuman ya saya sudah sampaikan tadi, nanti ini menangnya di masa produksi yang sesungguhnya dia akan lebih banyak mengeluarkan buah, juga di pertumbuhan lebih cepat lagi. Nah, untuk teman-teman yang barangkali masih belum paham dengan tayangan video di YouTube atau di mana, di Facebook atau dimanapun, nah akan saya tunjukkan batang yang mungkin teman-teman masih belum paham 100% tentang batang kemukus yang membuat kita tertipu pandangan, bukan tertipu materi, akan tetapi tertipu pandangan. Yuk kita lihat batangnya, nanti teman-teman ikuti terus. Lah begini sahabat, kalau teman-teman kadang-kadang kita semua kan tergiur dengan video yang ada di media sosial, baik di VB ataupun di YouTube ini atau di tempat-tempat medsos yang lain. Kadang-kadang kan kita tertipu oleh tampilan batang yang masih kecil, sudah buah lebat, terus kita belum mengenali batang kemukus seperti apa. Nah begini, kalau teman-teman itu di medsos melihat batang kemukus semacam ini kan besarnya sudah 1 ibu jari saya, tapi di sini kan nggak ada akar susulan yang dari atas seperti sulur cacing. Nah, untuk tanaman yang seperti ini, untuk batang kemukus yang seperti ini bisa kita buat seperti ini kalau kita mengambil batang kemukus yang sudah produksi, baik itu di tengah pohon karena mungkin pangkalnya mati lalu kita jadikan bibit, terus bisa juga yang dari pucuknya, sehingga nanti 1 meter atau terserah kita mau dibuat seberapa meter tingginya, ini sudah mau berbuah baik, sehingga untuk pembuahan bisa dibuat pendek, berbeda dengan yang semacam ini sahabat. Kalau ini solor cacing dengan ciri-ciri batang mengeluarkan akar susulan dari atas, terus ruasnya pendek-pendek, karena dulu ngambilnya di ruasnya pendek-pendek jadinya begini, tapi intinya ada akar susulan dari atas. Nah ini tidak mau berbuah pendek, menunggu di sana penuh dulu seperti itu, nanti rantingnya akan semakin ke bawah karena tumbuhnya tunas baru di batang yang di bawahnya. Tapi untuk yang sulur cacing ini pertama berbunga akan pendek dulu. Walaupun kemukus itu dari jenis apapun, yang dari sulur cacing ini bunganya akan pendek dulu semacam ini ada contohnya sahabat. Ini jumbo, batangnya baru segini dan sulur cacing dengan ciri-ciri mengeluarkan akar susulan dari atas. Ini akarnya
Dan ruasnya pun tercipta begini, pendek-pendek. Terus bunganya pertama keluar bunga ini begini, enggak terlalu panjang, sudah mekar. Ini jumbo dengan tampilan daun yang segini, 1 jengkal lebih sudah pendek-pendek. Nah, kalau jumbo ini umurnya dari tanam sampai keluar bunga begini, ini 1,5 tahun. Ini baru mulai mau belajar buah atau keluar bunga pertama seperti ini. Padahal ini tanaman terawat terus menerus secara rapi. Kalau yang tidak terawat akan lebih lama lagi, mungkin sampai 2 tahun 3 tahun baru belajar berbuah. Tapi itu saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya di lapangan, di lahan saya. Kembali lagi, jadi kadang-kadang kita tertipu pandangan, bukan tertipu materi, dengan tampilan batang kemukus yang masih kecil tapi buahnya sudah bagus. Itu karena kita mengambil dari batang utama, karena batang utama mungkin terserang busuk pangkal ataupun hal-hal yang lain, atau sengaja kita ambil buat bibit, itu bisa saja, atau mengambil dari pucuk, sehingga batang masih segini pun sudah bisa berbuah, sudah bisa belajar berbuah. Cuman ciri-cirinya sudah saya sebutkan tadi. Kalau solor cacing itu mengeluarkan akar susulan dari atas. Kalau yang solor panjat tidak mengeluarkan akar susulan dari atas. Jadi semua kemukus, baik yang tangkai panjang ataupun tangkai biasa semacam ini kan yang biasa tapi buahnya mau rapet banget. Saat berbunga pertama itu pendek banget seperti ini ya, ada yang langsung agak baik, tapi itu rata-rata mayoritas itu pendek dulu bunganya, baru nanti setelah berbunga kesekian kali itu bertahap mau agak panjang terus begitu seterusnya. Ya, kita berlogika di tanaman-tanaman lain juga akan mempunyai karakter yang bertahap di dalam pembuahannya, tidak langsung baik, sahabat. Contoh ini lagi batang segini nih sahabat. Ini batang, bahkan ini batang kan batang nanamnya itu separuh ini batang. Jadi saya tanam tempel di kayu jati nih. Ini batangnya mentok di sini dan ini sudah nempel dengan kayu jatinya, tapi ada akar ke sini. Karena saya dulu menempelkan dari batang panjat yang belum besar sehingga dia mau keluar ranting dan ada bunganya. Padahal batang baru segini nih batangnya baru dari pangkal ini berapa jengkal, 1 jengkal ini sudah keluar bunga, hanya 1 jengkal. Karena itu
pengambilan dari batang utama yang saya tempelkan di kayu jati sabrang ini. Batangnya batas ini enggak ada terusannya. Nah, ini batangnya batas ini, yang ke sini enggak ada batang lanjutannya. Ini nempel di kayu jati. Juga untuk yang ini sahabat, kalau ini semi panjat. Juga di sini sudah berbunga dan bunganya pendek. Lah, untuk tanaman yang tidak terawat, tanaman kemukus yang tidak terawat, kalau pengalaman saya itu, kalau kita tidak tanam pucuk, itu paling enggak 2 tahun 3 tahun baru belajar berbuah atau mengeluarkan bunga semacam ini. Itu baru mengeluarkan bunga kalau tidak tanam pucuk. Kalau tanam pucuk bisa dari bawah itu berbunga, akan tetapi nanti di masa produksinya akan tetap baik yang solor cacing. Dan mudah-mudahan ini hanya sebagai gambaran teman-teman untuk nantinya kita bisa memilih yang kita tentukan untuk kita jadikan bibit kemukus. Sekali lagi, dan yang paling utama, tentukan bibit itu betina. Teman-teman, saya harapkan, mudah-mudahan, tetap saya berdoa, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil sikap, karena tanaman kemukus ini sudah mulai diminati oleh petani yang lain selain petani kemukus, sehingga kadang-kadang ada yang sedikit nakal, dan teman-teman pasti bisa menyeleksi lah nanti, untuk jangan sampai terlena dengan pandangan hanya sekilas, tapi di situ tidak disebutkan secara rinci tanaman kemukus ini hanya untuk supaya bibit itu laku. Saya tidak mengharapkan teman-teman beli bibit ke saya, enggak. Silahkan teman-teman cari saja bibit terdekat, karena itu akan lebih baik, yaitu untuk mengurangi kegagalan kita di dalam kita membeli bibit. Begitu sahabat, sampai ketemu lagi dengan KC Channel. Terima kasih.